Jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema niat dan waktu sholat yang sering bikin debat. Tadi aku udah nanya nih sama Ustadz Syam nih. Kalau misalnya ada orang lagi sholat tiba-tiba aku pengen berjamaah, aku tepok. Tapi ternyata dia bukan lagi sholat wajib, mungkin dia lagi sholat sunnah atau dia lagi jamaah. Tapi aku pengen sholat asar pada waktu itu. Tuh aku boleh apa enggak tuh? Apakah kita harus bermakmum? Boleh nggak nih kita bermakmum kepada imam yang ternyata berbeda dalam niat sholatnya. Aku mohon penjelasannya Ustaz yang tadi janji sekarang kan mau dibahas kan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Tabi kembali guruku Ustaz Maulana, Ustazah Nada, Wassoni, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sholat gitu ya. Lagi sholat sunnah misalnya. Sony lagi sholat sunnah sini. Aku lagi sholat sunnah. Sony lagi sholat sunnah. Permisi ya Ustaz. Ya, Masya Allah. Gak apa-apa, gak usah diturunin celananya karena emang begitu. Lagi sholat sunnah nih, sholat sunnah. Tiba-tiba aku datang, nempok nih. Aku niat sholat duhur ternyata. Ya. Apakah sholatku sah? Itu gimana tuh? Ternyata innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sungguh imam itu diangkat untuk diikuti. Jadi imam itu harus diikuti. Dan ternyata yang diikuti adalah gerakannya bukan niatnya. Jadi kalau misalnya ada seorang imam, dia niat sholat sunnah. Namun ternyata ada yang ikut di belakangnya. Maka seseorang itu tergantung niat pribadinya. Jadi kalau ada makmum, niat dia adalah sholat fardu, sedangkan imam niatnya sholat sunnah, maka dari kalangan Syafi'iyah menganggap dua-duanya sah sholatnya. Yang sholat sunnah tetap dapat sunnah, yang makmum sholat wajib tetap dapat keutamaan sholat fardu dan berjamaah. Berarti kita ngikutin gerakannya aja ya? Gerakannya aja, karena imam itu diikutin gerakannya bukan niatnya. Karena niat itu kan tidak terdengar, niat itu adanya di hati. Jadi masing-masing orang punya niat masing-masing, baik yang makmum ataupun yang imam. Silahkan dulu kembali. Masya Allah, belum apa-apa udah clear tapi aku pengen butuh penjelasan lagi. Contoh yang kedua, orang yang sholat sendiri, apakah dia berniat jadi imam? Tidak kan? Kalau orang sholat sendiri, dia tidak berniat jadi imam. Tapi tiba-tiba ada orang yang ikut di belakangnya. Apakah dia mengganti niatnya menjadi saya imam sekarang? Tidak mengganti. Tetap dia niat sholat sendiri. Yang satu juga niat bermakmum. Maka dua-duanya pun sah. Yang ketiga, satu sholat sunnah, satu sholat fardu, sah juga. Yang keempat, satu adaan, satu qadhaan. Satu misalnya dia si imam tadi nggak sengaja karena dia misalnya masa lalunya jarang sholat 5 waktu, akhirnya dia hijrah, dia taubat untuk tazkiyatun nafas, untuk membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya. Ya udah deh, sholat saya yang dulu-dulu saya pengen ganti dengan cara apa? Setiap saya habis sholat zuhur, saya sholat zuhur kembali. Setiap saya habis sholat subuh, saya sholat subuh kembali. Sholat subuh yang kedua untuk apa? Karena dulu saya jarang sholat subuh. Sholat zuhur yang kedua untuk apa? Karena dulu saya jarang sholat zuhur. Maka dia ternyata niatnya qadha nih. Ternyata ada orang baru datang, lalu dia bermakmum kepadanya. Satu qadhaan artinya sholat ganti, satu niat adaan. Adaan artinya sholat tepat waktu. Ya, maka apakah dua-duanya sah? Dua-duanya pun sah selama gerakannya sama. Selama gerakannya sama. Ada nggak sholat yang gerakannya beda? Ada. Imamnya sholat jenazah. Makmumnya sholat asar. Nah itu kan gak mungkin juga ya. Ternyata karena dia telat dia nggak tahu nih. Ternyata orang lagi sholat jenazah. Tiba-tiba ikut. Allahu Akbar. Pas ruku, sendirian dia ruku. Loh kok orang gak ruku? Oh ternyata dia baru lihat ada jenazah di depan. Ternyata imamnya sholat jenazah, dia sholat asar. Maka ini itu tidak sah. Nah kalau misalnya aku niatnya sholat maghrib, ternyata dia lagi sholat isya itu sama aja? Sama aja, sama seperti ketika orang misalnya datang sholat. Ternyata imamnya itu adalah sudah masuk waktu asar. Namun tadi dalam perjalanan ini orang nih, perjalanan tidak memungkinkan untuk sholat zuhur. Maka Anda bermakmumlah dengan niat sholat zuhur walaupun sang imam niatnya sholat asar. Barulah setelah itu Anda berdiri lalu berniat lagi sholat asar karena telat sholat asarnya. Terus kalau yang maghrib ke isya itu kan kayak rokaatnya beda gitu ya? Kalau rokaatnya berbeda, walaupun berbeda maka si makmum sesuai dengan rokaat dia. Oh ikut rokaat yang dia mau sholat apa itu Imamnya ya? naik rakaat keempat. Dia bertanya selesai sholatnya itu ya. Oh baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Sekarang aku lebih paham, lebih ngerti. Pasti jamaah juga kayak gitu. Jazakallah khair Ustaz Syam, terima kasih untuk penjelasannya, Masya Allah. Nah aku lanjutin lagi nih jamaah nih. Aku punya video lucu lagi nih, bangunin orang untuk sholat nih. Kita lihat tayangannya yuk, silakan. Ya Allah, nah itu tipe untuk ngebangunin orang kalau susah ya.
Nah biasanya kan kadang kalau misalnya ternyata lagi sholat lagi tidur itu mau dibangunin susah tuh mungkin karena dia capek alasannya. Kerja apa sibuk akhirnya sholatnya jadi kesiangan gitu kan. Itu kan alasannya kebanyakan seperti itu ya. Nah sekarang ini harus ditanya ini sama Ustazah Nada nih. Kalau misalnya hukumnya apa nih seseorang yang seringkali menunda. Bahkan mepet dalam waktu sholat. Sehingga akhirnya ketiduran apa segala macam. Mohon penjelasannya Ustazah silakan. Baik, izin Ustaz Syam, Ustaz Maulana, Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, sholat selama masih di dalam waktu maka sah. Cuma yang membedakan waktunya. Karena di dalam sholat itu ada 3 waktu. Waktu pertama disebut waktu fadilah. Ada juga waktu yang tengah dan juga ada waktu yang terakhir yaitu namanya waktu tahrim. Jadi selama sholatnya itu di dalam waktu sholatnya maka sah. Yang membedakan hanya pelaksanaannya aja. Tentu ketika seorang melaksanakan sholat di awal waktu maka dia akan mendapatkan keutamaan dari pelaksanaan sholat di awal waktu. Dan ini adalah yang sangat dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana nih ketika seorang misalnya ketiduran atau misalnya seorang istri yang lagi masih repot ngurusin anak atau masih dalam perjalanan yang tidak bisa mengerjakan sholat di awal waktu. Kalau memang posisinya dalam keadaan uzur maka boleh-boleh saja, silahkan saja asalkan niatnya tidak untuk melalaikan sholat. Tapi sebaliknya kalau seandainya memang dia ini entar-entarin deh. Kayaknya ngelihat waktu masih jam 1. Tunda-tunda gitu Tunda-tunda. Biasanya kan kalau jam 1 kan masih jam 1 tidur dulu aja deh kalau gitu. Masih panjang Nah waktunya masih gitu panjangnya kan. tiba-tiba bangunnya udah jam 1:30 atau jam 2. Nah ini kan berarti termasuk orang yang melalaikan. Karena baginda Rasulullah SAW tidak pernah sholat melewati dari separuh waktu. Jadi ini juga perlu kita contoh. Jadi kalau bisa kalau memang kita tidak ada uzur, tidak ada hal yang menghambat kita, tidak ada pekerjaan yang memang sangat darurat, ketika kita mendengar azan langsung kita mengerjakan sholat. Kenapa? Karena biasanya kalau dientar-entarin ini setan itu suka ngeganggu hati kita. Yang akhirnya suka ya udah entar aja deh, entar aja gitu ya. Dan kalau misalnya kita mengakhirkan sholat dalam keadaan sengaja yang padahal sebenarnya kita bisa mengerjakan sholat dari awal waktu, yang dikhawatirkan inilah perkara yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min zalik. Kemudian gimana nih kalau misalkan ibu-ibu yang misalnya lagi repot, yang memang kondisinya tidak bisa di awal waktu, tidak bisa juga di tengah waktu, kemudian sekitar 1-2 menit lagi udah mau masuk waktu selanjutnya. Zuhurnya misalnya 1 menit lagi mau waktu asar. Karena memang keadaannya tidak memungkinkan sholat di awal atau di tengah karena memang kondisinya masih fokus ngurusin anak, maka selama dia dapat takbiratul ihram kemudian terdengar suara azan selanjutnya maka sah sholatnya dan tidak perlu untuk dibatalkan. Lanjutin aja. Jadi kalau misalnya kita lagi sholat, sholat zuhur tiba-tiba udah azan asar, itu dilanjutin aja? Selama kita mendapat takbiratul ihram maka lanjutkan saja kemudian lanjut lagi dengan sholat yang selanjutnya. Sholat asar. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Tapi kalau bisa jamaah jangan nunda-nunda sholat karena pekerjaan ya. Takutnya nantinya akhirnya pekerjaan kita, penghasilan kita jadinya nggak berkah. Betul. Kita belajar untuk sholat tepat waktu jamaah, Masya Allah. Nah sekarang langsung aja nih kita akan masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu. Pasti jamaah udah banyak mengirimkan pertanyaan, insya Allah akan dijawab sama guru-guru kita. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim buat jamaah yang sudah bergabung kepada kami lewat, nanya-nanya, lalu ngirim pertanyaan. Ini bagus sekali karena ini bagian daripada pintunya ilmu adalah dengan bertanya. Nah kali ini ada siapa aja Masya Allah, tabarakallah. Kita sambungkan dulu Ustaz ke layar supaya jamaah juga itu lihat. bukan handphone saya kan? Bukan Ustaz, bukan Ustaz. Ya, tabe. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka Islam itu indah, insya Allah. Islam itu indah. Nah, postingan terbaru dari Islam itu indah. Apakah sudah ada yang bertanya? Oh, banyak yang bertanya Ustaz. Oh, banyak. Kita pilih dulu pertanyaan insya Allah dari Rini Herlina. Rini Erlina. Assalamualaikum Ustadz dan Ustadzah. Mau tanya dong, kalau sholat di jamak, misalnya tertinggal sholat zuhur karena sedang dalam perjalanan. Dan mau dijamak dengan sholat asar. Bagaimana cara dan niatnya? Apakah sholat zuhur dulu baru sholat asar atau sebaliknya? Yang mana yang lebih dulu Ustadz? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum. Masya Allah, tabarakallah. Persis banget pertanyaan dari sahabat saya. Ibu Novi di Makassar di Kabupaten Goa.
Sulawesi Selatan, bertanyanya seperti ini persis. Dan kemarin pas pertanyaan ya, saya langsung jelasin aja di handphone dan ini juga saya bacain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Gimana nih menjamak salat ketika, ingat, jamak salat itu menggabungkan dua salat dalam satu waktu. Baik menarik maju, namanya jamak takdim, atau menarik mundur, namanya jamak takhir. Tapi harus berniat. Saya ketika begini, aduh kita lagi di pesawat, kayaknya tibanya asar nih. Ya, aduh gimana, mau salat duhur, tiba-tiba sudah boarding. Terpaksa kita naik dan kita dalam pesawat. Kalau kita salat di atas pesawat, otomatis tetap kita qadha. Kalau begitu agak jamak takhir aja deh, maka jamak takhir. Maka ingat, menjamak takhir atau menjamak takdim harus salat yang sejenis. Salat siang dengan salat siang, salat malam dengan salat malam. Berarti duhur dan asar, maghrib dan isya. Dan subuh tidak ada temannya. Nah, menjamak berarti kalau kita tiba asar berarti ada dua pendapat dan dua diperbolehkan. Kita salat yang punya waktu dulu, salat asar, kemudian kita tarik yang duhurnya ke asar, namanya jamak takhir. Dan kalau misalkan gini, bisa nggak kalau aku duhur aja dulu baru asar? Jawabannya boleh. Tapi alangkah baiknya kalau yang punya waktu dulu ya. Oh gitu Ustaz ya. Tapi Ustaz kita lanjut pertanyaannya. Yang mana itu? Ini Ustaz sudah dipin. Yang dibawa. Yang dipin. Bismillahirrahmanirrahim dari Andarwati. Underscore ya. Underscore Pepi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ustadz izin bertanya, bagaimana jika kalau kita kesiangan untuk niat salat sunnah qabliyah subuh, waktu kita mau salat itu keburu iqamah, kayak saya dong tadi, itu gimana ya? Apa boleh salat sunnah qabliyahnya dulu, apa langsung salat subuh? Mohon penjelasannya Ustaz, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tahu sudah keutamaan daripada salat sunnah qabliyah subuh itu adalah lebih baik daripada dunia dan isi-isinya semuanya. Maka subhanallah ada orang yang sangat mendawamkan salat sunnah qabliyah subuh. Lalu bagaimana jikalau keadaannya adalah berjamaah atau dia berjalan ke masjid. Dia udah niat saya mau salat sunnah qabliyah di masjid deh. Nggak usah di rumah dulu biar dapat jamaahnya. Namun ternyata sampai di masjid udah berlangsung iqamat. Maka lebih utama untuk ikut imam. Langsung salat fardu, langsung salat subuh, ikut takbiratul ihramnya imam. Karena keutamaan untuk ikut takbiratul ihramnya imam juga sangat besar sekali, tidak melebihi daripada, tidak kurang daripada salat sunnah qabliyah subuh. Nah, ada ulama yang mengganti salat qabliyahnya nanti setelah salat subuh. Ada ulama yang demikian. Namun ini tidak populer, tidak begitu populer pendapatnya. Namun untuk mungkin karena saking inginnya mendapat keutamaan daripada salat sunnah qabliyah ini, kalau dia terlambat maka dia salat subuh dulu. Setelah itu dia qadha salat sunnah qabliyahnya yang tadinya harusnya sebelum subuh. Setelah salat subuh dia langsung qadha salat sunnah qabliyahnya. Namun ini jarang untuk dilakukan. Jangan sampai kalau kita lakukan kita terlihat aneh di antara para masyarakat. Namun kembali lagi salat sunnah ya tetap salat sunnah. Jangan mewajibkan diri dalam hal-hal yang sunnah. Lebih utama untuk ikut takbiratul ihram sang imam tadi. Subhanallah. Lanjut pertanyaan ketiga ini Ustaz. Tapi pertanyaan pribadi aja. Iya. Kadang-kadang banyak orang Ustaz digabung-gabung waktu sholatnya. Ya Allah. Mungkin karena perjalanan ada rukhsahnya nih. Atau enggak keburu. Atau bahkan karena capek ngantuk Ustaz. Enggak mau nunggu sholat berikutnya. Misalnya kayaknya kalau saya tidur nih takut ketiduran. Jam aja deh. Gitu. Gimana Ustaz? Digabung. Makasih banyak Ustazah Nada tadi. Sudah bahas ini singgung sedikit. Tapi insya Allah saya akan bahas lebih lanjut. Gimana nih posisi orang-orang seperti ini? Mau tahu? Mau Ustaz. Mau tahu? Mau. Pokoknya jangan pindah-pindah channel. Tetap stay di Islam itu Indah. Karena sesaat lagi kita akan melanjutkan pembahasan tentang salat. Apalagi salat yang ditunda-tunda. Nanti-nanti. Atau apalagi menggabung-gabung. Sesaat lagi kita bahas. Oh, tahu saya praktek Ustaz? Harus. Insya Allah. Kalau begitu jamaah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.